Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Gus Miftah beri pesan untuk netizen yang menfitnah dirinya katanya, yang membuka aib dirinya. Karena ini bukan aib katanya, ini sudah menjadi candaan bersama istrinya. Dan dia tidak mungkin berlaku kasar kepada istrinya karena ketika ada kecoa pun dia tidak berani untuk membunuhnya. Dia menyuruh istrinya untuk mengusir itu kecoa. Oke, kita langsung saja saksikan videonya ya. Wong ini urusan rumah tangga saya gemes sama istri saya. Ingat ya mungkin kalian yang suka cari-cari aibnya orang. Imam Syafi'i itu mengatakan La tadkur auratamriin. Janganlah kamu mencari-cari membicarakan aibnya orang lain. Yang perlu kalian ingat satu. Fakulluka auratun walinasi al-sunun. Setiap kalian dia punya aib dan setiap manusia juga punya mulut. Jadi kalau hari ini kalian membicarakan aib, mencari-cari aibnya orang lain dengan mulutmu, ingat kamu punya aib dan orang lain punya mulut. Nah, jadi katanya kalian janganlah suka mencari-cari aib orang, janganlah suka mencari-cari kesalahan orang, karena ketika kita mencari-cari aib orang, maka kita juga akan dipertunjukkan aib kita sendiri. Namun sebenarnya ini kan bukan bukan fitnah, tapi pada kenyataannya kita melihat bahwa Gus Miftah ini menjambak kepala istri, dan ini sebagai perasaan seorang wanita mungkin tidak mau ya digituin sebagai seorang wanita, karena saya laki-laki jadi tidak merasakan apa yang dirasakan sebagai seorang perempuan ketika kepalanya dijambak, kalaupun itu memang istrinya sendiri. Yang menjadi masalah ini karena di publik dipertontonkan, jadi para wanita tidak menerima kalaupun sebagai istri gitu ya, mungkin gitu lah. Sebagai seorang perempuan tidak mau seperti itu. Oke, kita lanjut videonya. Ya mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu pembunuhan karakter. Ada bahasa lama nggak terdengar, Gus Miftah viral toyor istri. Toyor apaan? Saya itu di rumah, di kamar mandi itu ada kecoa. Saya nggak berani ngusir. Saya manggil istri kok. Bun, ada kecoa, bun tolong diusir bun. Saya nggak berani. Dunia saya, dunia malam, dunia preman macem-macem. Saya biasa dipukul sama orang ketika dulu awal dakwah di klub malam. Apa yang sudah dijelaskan Gus Miftah jelas ya, memang klarifikasinya seperti itu. Jadi kalian tetap ya, Gus Miftah mendoakan para netizen yang membuli atau yang diduga fitnah dirinya. Karena ketika ada kecoa pun di rumahnya, dia memanggil istrinya karena tidak berani untuk membunuh atau mematikan itu kecoa. Apalagi dia melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Itu menurut penjelasan dia. Namun ini luar biasa ya. Netizen kebanyakan, bahkan saya lihat komentar dimanapun, banyak sekali yang tidak ada mendukung Gus Miftah gitu, malah semuanya itu kebanyakan netizen membuli atau menerangkan bahwa Gus Miftah ini seperti melakukan tidak selayaknya kepada seorang istri ya. Namun tetap ya, kembali lagi kita memang betul kalau memang harus sadar diri ya, tetap kita semua pun, saya pribadi pun harus sadar diri. Tidak mungkin saya membuat aib kepada atau menyebarkan aib kepada semua orang, apalagi di media. Namun kita melihat kenyataan ya Gus, mohon maaf sebelumnya, bukan menyebar aib, tetapi kita semua ini melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa seorang perempuan itu pastinya tidak mau dijambak kepalanya, diperlakukan seperti itu, walaupun itu istri kita sendiri gitu. Tidak patut untuk ditonton karena di media. Karena perlu diingat ya teman-teman, 1000 kebaikan itu akan kalah dengan 1 keburukan ketika dipertontonkan di media. Itu aja intinya ya. Mudah-mudahan dimanapun berada, melihat atau melakukan, disitulah kita mendapatkan ilmu dan pelajaran. Diambil yang baiknya saja, buang yang buruknya saja. Dan mohon maaf, takutnya ini memang fitnah, kita semua mohon maaf ya kalau memang ini takutnya terjadi fitnah, dan apalagi kita tidak bermaksud untuk menyebarkan aib, apalagi seorang kiai, seorang gus gitu ya. Oke teman-teman, demikian, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan dimanapun ya. Semoga ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.